Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ati untuk pembelajaran daring dengan topik pada siang hari ini yaitu pemetaan pembelajar BIPA. Untuk mata kuliah praktik pengajaran BIPA di Rombel Peminatan BIPA jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya, mudah-mudahan, dan kita selalu kontak-kontak di WhatsApp. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, baik yang masih di UNES karena barangkali di masing-masing wilayah kalian tidak ada sinyal atau memang Anda lebih nyaman di kos, yang penting jaga kesehatan. Serta yang di rumah pun demikian juga selalu jaga jarak untuk senantiasa menjaga supaya kesehatan kita tetap dalam kondisi yang stabil. Dan jangan lupa tentunya untuk amunisi yang terkait dengan makanan Anda harus dipikirkan juga, perbanyak makan buah dan vitamin. Mengawali pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama baca dengan bacaan tasmiyah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk materi kali ini adalah pemetaan untuk pembelajar BIPA. Mengapa Bu Ati memberikan materi ini kepada Anda? Tentu sebagai seorang calon pengajar BIPA, kita harus memahami betul bagaimana karakteristik seorang pembelajar BIPA. Nah, sebelum kita mengetahui karakteristik pembelajar BIPA, atau mungkin pernah Bu Ati sampaikan pada saat di pemahaman lintas budaya, Anda juga sudah pernah Bu Ati minta untuk wawancara dengan para pembelajar BIPA kan? Nah, kali ini, siang ini Bu Ati akan lebih menjelaskan pada kaitannya pemetaan. Jadi lebih akan kita petakan nanti seperti apa pembelajar BIPA dari sudut pandang apa saja, sehingga nanti menjadikan kita lebih paham untuk bekal kita juga sebagai seorang pengajar BIPA yang profesional. Nah, untuk pemetaan pembelajar BIPA kali ini tentunya akan dimulai terlebih dahulu bahwa pemahaman terkait pembelajar BIPA. Selalu Bu Ati ulang bahwa pembelajar BIPA ini adalah seorang pembelajar asing yang dia menggunakan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa asing pastinya. Dia bukan sebagai penutur jati. Nah, jika dulu pembelajar asing bisa dikategorikan dengan pembelajar dewasa, tetapi sekarang ada beberapa sekolah yang kaitannya dengan sekolah internasional ataupun satuan pendidikan kerjasama, ini juga banyak sekali anak-anak kecil yang sekarang juga belajar bahasa Indonesia, sehingga pemahaman pembelajar BIPA ini sudah mulai meluas, tidak lagi untuk orang dewasa, tetapi adalah pembelajar asing yang memang menggunakan bahasa Indonesia itu bukan sebagai bahasa atau tuturan jati mereka, dan bahasa Indonesia ini adalah menjadi bahasa asing untuk para pembelajar asing tentunya. Nah, pembelajar BIPA ini juga bisa dikategorikan adalah seorang pembelajar yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda, yang tentunya sangat berbeda dengan latar belakang bahasa dan budaya yang akan dipelajarinya. Nah, untuk itu mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang tentunya ketika kita lihat sangat beragam. Nah, sebagai seorang pengajar BIPA, bagaimana kita nanti akan memetakan seperti apa pemetaan untuk pembelajar BIPA. Nah, sambil kita untuk mencoba pemetaan pembelajar BIPA itu yang seperti apa, kita akan flashback lagi bagaimana karakteristik pembelajar BIPA yang nantinya kita bisa memetakan satu persatu itu. Yang pertama adalah karakteristik pembelajar BIPA ini, mereka cenderung memiliki sifat individualistik. Jadi tidak seperti mungkin kebanyakan dari pemahaman kita, pembelajar asing atau pembelajar BIPA itu cenderung memang dia tujuannya belajar BIPA itu untuk apa, sehingga memang dia lebih senang untuk belajar secara mandiri atau ada sifat yang individual. Kemudian yang kedua, menyukai pembelajaran yang terprogram dan juga teratur. Maka mengapa untuk pembelajaran BIPA ini umumnya harus dibuat secara program yang betul-betul secara teratur. Lalu yang ketiga, ini memerlukan kontak mata.
supaya ada interaksi antara pengajar juga dengan mereka sebagai pembelajar. Nah, tentu ketika kita mengajarkan BIPA, kita betul-betul harus melihat secara tatap mata bagaimana kita menjelaskan, kemudian mengajak mereka berkomunikasi sehingga adanya interaksi ini akan berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, mereka itu ternyata senang dikoreksi kalau mereka bersalah dan akan sangat dengan mudah mereka meminta maaf. Jadi jangan takut kalau misalnya mereka memang sedang belajar BIPA, kemudian mereka sedikit ada kesalahan di dalam prosesnya, kita bisa saja menegur. Nah, ini barangkali yang mungkin akan buati flashback juga dengan tadi beberapa yang sudah Japri buati terkait dengan judul penelitian Anda. Ini sangat tepat bahwa Anda meneliti terkait dengan analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Nah, saran buati adalah Anda memfokuskan apakah analisis kesalahan berbahasa Indonesia itu untuk tulis maupun untuk yang bahasa lisan atau keduanya. Kemudian senang disanjung dan mudah minta maaf tadi hampir sama dengan ketika ada kesalahan dan kita membetulkannya, kemudian mereka meminta maaf dan mengucapkan terima kasih biasanya. Lalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mengapa ada beberapa pembelajar BIPA itu yang cenderung aktif, cenderung kritis? Karena memang mereka tujuannya untuk mengetahui Indonesia, keindonesiaan itu secara menyeluruh, sehingga ada rasa ingin tahu mereka terhadap Indonesia. Jadi jangan kaget apabila memang ya mereka sangat kritis terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian menyukai kelugasan dan keterus-terangan, pola-pola seperti tempat kita yang terlalu banyak basa-basi itu tidak terlalu disukai mereka karena mereka lebih cenderung lugas, terus terang apa adanya. Jadi kalau memang kita menyampaikan bahwa kita sedang tidak enak badan dan kita menyampaikan kalau kita memang ingin mempercepat perkuliahan, tidak masalah. Atau misalnya dia menulis atau mengerjakan sesuatu kurang baik, ini juga bisa kita sampaikan secara lugas ke mereka. Nah, di dalam pemetaan pembelajar BIPA ini ternyata ada beberapa hal, ada beberapa poin yang harus kita pahami bahwa pemetaan pembelajar itu tidak hanya satu poin, tetapi ada beberapa macam. Nah, yang pertama, pemetaan latar belakang, budaya dan kompetensi awal pembelajar BIPA ini terbagi atas yang pertama negara asal. Nah, dari beberapa data yang sudah buat dilakukan, kemudian dari beberapa survei untuk kita lihat di Dharmasiswa, untuk di kelas internasional atau di beberapa universitas-universitas, ternyata ada negara-negara yang memang belajar bahasa Indonesia untuk yang datang ke Indonesia ini hampir didominasi yang pertama ke seluruh negara, pasti di seluruh dunia. Nah, yang pertama adalah dari Thailand. Ini menduduki posisi yang memang terbanyak karena kesiapan Thailand untuk lebih menyiapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing untuk di negaranya. Kemudian Vietnam ini juga banyak sekali mahasiswa yang ada di Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Kemudian Madagaskar juga mungkin di UNES sendiri sangat banyak Madagaskar, baik itu yang program reguler S1 dari beasiswa unggulan maupun dengan yang program Dharmasiswa. Lalu Amerika Serikat, nah mungkin di wilayah UNES tidak ada, tetapi di beberapa universitas khususnya di Malang ini sangat banyak sekali karena mereka memiliki kerjasama dengan universitas di Amerika Serikat. Lalu Cina, bisa kita lihat hampir semua universitas memiliki mahasiswa dari Cina, apalagi mereka yang memiliki pertukaran dengan universitas di Cina. Polandia juga demikian. Kemudian ada Papua Nugini. Ya, Papua Nugini ini juga ternyata sebagai negara tetangga kita yang memang satu wilayah, itu juga mereka sangat banyak ingin belajar bahasa Indonesia yang datang ke Indonesia. Lalu Jepang di Jakarta itu sangat luar biasa. Jepang dan Korea Selatan itu hampir mendominasi di wilayah Jakarta. Kemudian Australia ini kebanyakan berada di Bali karena memang lebih dekat dengan Bali, dan hampir semua universitas di Bali ini bekerja sama dengan universitas di Australia. Juga di UKSW itu juga hampir banyak sekali mahasiswa dari Australia. Libya
Libya juga banyak karena memang Libya membuka peluang untuk mereka belajar di Indonesia, dan di UNES ada program mahasiswa yang pasca itu dari Libya. Lalu Uzbekistan ini juga banyak sekali. Uzbekistan itu hampir di wilayah timur ya, Indonesia bagian timur, karena program kerjasama dengan universitas. Ya, jumlah pembelajar BIPA tersebut yang tersebar di hampir semua universitas di Indonesia dan dari berbagai negara di dunia, ini ternyata memang hampir semuanya belajar BIPA dan budaya Indonesia. Kemudian pembelajar BIPA itu dari negara ini menunjukkan karakteristik. Jadi seperti tadi antara Thailand, Vietnam, Polandia, Amerika Serikat, Australia, Madagaskar, ini mereka menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan negara mereka. Ya, kemudian pemetaan yang kedua, ini pemetaan pembelajar BIPA berdasarkan tujuan belajarnya. Bu Ati sering sekali sudah menyampaikan ke Anda ya bahwa tujuan belajar mereka itu ada yang akademik, kemudian ada yang khusus, ada yang liburan atau mungkin komunikasi, ada yang untuk budaya. Nah, di sini ternyata banyak sekali tujuan mereka untuk belajar BIPA. Nah, apa saja? Yang pertama adalah untuk melanjutkan studi. Yang kedua untuk pekerjaan. Yang ketiga untuk program sosial NGO ya, seperti Dejavato yang mungkin ada beberapa yang terlibat ya. Anda sudah pernah bertemu dengan orang-orang Perancis, yaitu dari program sosial. Lalu komunikasi sehari-hari, kemudian tertarik kebudayaannya karena memang mereka ingin belajar budayanya. Kemudian keturunan Indonesia, jadi mbahnya itu dulu dari luar negeri, dari Indonesia, kemudian lama tinggal di luar negeri, kemudian sekarang kembali ke Indonesia. Kemudian meneruskan pelajaran dari negara asal, misalnya seperti di Vietnam, di Polandia, Rusia, yang mereka memiliki program BIPA di sana, kemudian mereka melanjutkan program itu di Indonesia. Lalu belajar bahasa Indonesia di Indonesia, memang ingin belajar bahasa Indonesia seperti program-program dan mahasiswa, kemudian memang untuk liburan ya, hanya liburan dan beberapa tujuan yang lain. Ya, ketika pemetaan pembelajar BIPA itu yang berdasarkan dengan tujuan, ini ternyata memang faktor penting yang harus kita pertimbangkan untuk memilih materi ajar. Jadi kalau mereka datang ke sini untuk liburan, mereka datang ke sini untuk melanjutkan pelajaran atau hal-hal lain, kita harus mempertimbangkan juga untuk pemilihan materinya. Kemudian lembaga penyelenggara BIPA ini memiliki kewenangan untuk mereka menyusun sendiri materi BIPA supaya itu disesuaikan dengan program yang ada di universitas. Lalu dalam praktik pembelajaran BIPA-nya mungkin ada program kerjasama yang tadi Bu Ati sudah sampaikan. Di Bali itu banyak Australia, kemudian di Jakarta lebih banyak Jepang dan Korea Selatan, kemudian ada yang dari Amerika Serikat di Malang ya. Ini kalau sudah ada program kerjasama yang semacam ini, berarti visi misinya itu harus disesuaikan, sehingga ketika mengajarkan BIPA tetapi ada visi misi yang memang dimasukkan di dalam materi ajar tersebut. Berikutnya adalah pemetaan pembelajar BIPA berdasarkan latar belakang akademik ya. Apa saja? Yang pertama adalah ya, jadi untuk pemetaan pembelajar BIPA untuk yang kaitannya dengan latar belakang akademik, ini mereka memiliki bidang keahlian di perguruan tinggi asal. Apa saja? Ada materi-materi atau bidang keahlian untuk antropologi, linguistik, ASEAN Studies, kemudian ilmu politik, ada geologi, studi agama, musikologi, dan banyak sekali hal-hal yang bidang keahlian yang ternyata mereka sudah mempelajarinya itu di perguruan tinggi asal di negara, sehingga pada saat datang ke Indonesia mereka mencari yang sama dengan yang sudah mereka pelajari ketika di luar negeri. Fotografi ya, ada banyak sekali yang terkait dengan itu. Nah, kemudian rata-rata untuk pemetaan pembelajar BIPA itu mereka lebih senang memilih ASEAN Studies karena hampir konten isinya itu menyeluruh dan tidak hanya mempelajari tentang bahasa Indonesia saja, tetapi juga budayanya dan sisi keindonesiaannya itu sangat terlihat. Kemudian yang biasanya terjadi itu adalah
masalah kesenjangan antara mereka bahasa asal, bahasa mereka itu dengan bahasa target. Kalau mereka memahami tentang alfabet itu mungkin tidak masalah, tetapi kalau mereka tidak memahami alfabet seperti Kamboja, Thailand, Vietnam, itu mereka akan kesulitan karena mereka betul-betul akan mempelajari bahasa Indonesia itu dari nol, ya. Kemudian berikutnya adalah pemetaan pembelajar BIPA berdasarkan pengalaman belajar dan tingkat kompetensinya. Ini ada yang pertama terkait dengan pengalamannya. Mereka ternyata memiliki pengalaman. Yang pertama pernah tinggal di Indonesia, ya. Kemudian mereka belajar di perguruan tinggi asalnya, lalu pernah kursus sebelumnya di luar negeri, ya. Kemudian belajar sendiri, mereka menggunakan Duolingo atau mungkin Dui Bahasa, program-program aplikasi yang ada, yang ini bisa menjadi ide untuk Anda untuk penyusunan skripsi, ya. Kemudian belum pernah sama sekali. Jadi dari pengalaman itu ternyata pernah ada yang tinggal di Indonesia hampir berpuluh-puluh tahun, itu biasanya TKA yang ada di Indonesia, ya. Mungkin ada beberapa yang pernah ikut dengan Bu Ati, jadi tahu mereka sudah pernah tinggal di Indonesia 1-2 tahun atau mungkin puluhan tahun. Kemudian belajar di perguruan tinggi asalnya seperti Ukraina, Maria dari Rusia juga, mereka sudah belajar BIPA itu di Rusia dan di Ukraina, sehingga mereka di sini lebih ke melanjutkan. Lalu pernah kursus di sana di KBRI misalnya, seperti kemarin mungkin dari India itu pernah ikut kursus di KBRI, kemudian di sini mereka mengikuti program dan mahasiswa seperti itu. Lalu belajar sendiri, ya, mungkin ada beberapa yang ikut aplikasi tadi, kemudian belum pernah sama sekali. Kalau untuk tingkat kompetensi, saya pikir selalu buat disampaikan ke Anda bahwa ada tingkatan. Kalau di CFR itu 6, A1 sampai C2, tetapi kalau untuk yang BIPA PPSDK itu mulai dari BIPA 1 sampai BIPA 7. Itu, dan saya pikir untuk pembelajar BIPA ini memiliki pengalaman yang bervariasi sehingga juga sangat menentukan bagi materi ajar yang akan kita berikan kepada mereka. Simpulannya yang ingin Bu Ati sampaikan kepada Anda adalah bahwa perbedaan bahasa dan budaya pembelajar asing itu memiliki konsekuensi pada pemilihan materi ajarnya. Jadi ketika mereka memiliki bahasa dan budaya yang berbeda, itu kita akan menyesuaikan dengan materi ajarnya. Yang kedua, dalam pembelajaran BIPA, latar belakang budaya ini juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai pengajar BIPA. Itu dua simpulan yang mungkin bisa Anda catat, dan untuk menjadi pengajar BIPA yang profesional yang minggu lalu sudah Bu Ati sampaikan, Anda yang pada saat ini harus mengetahui secara lebih detail lagi untuk pemetaan karakteristik pembelajar BIPA-nya, ya. Nah, tugasnya adalah sekarang latihan. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang pengajar BIPA, ini calon-calon pengajar BIPA, jika menghadapi pembelajar BIPA itu yang sudah pintar berbahasa Indonesia. Nah, metodenya apa yang ingin Anda berikan kepada mereka? Jadi kalau Anda sudah mendapatkan pembelajar BIPA tapi dia sudah pandai berbahasa Indonesia, entah ikut kursus, entah di perguruan tinggi di luar negeri, di tempat asalnya mereka belajar BIPA, atau mereka pernah tinggal di Indonesia, nah ini kira-kira metode apa yang Anda akan berikan kepada mereka? Lalu yang kedua, kalau ada kelas yang pertama homogen, full satu negara, yang kedua heterogen, bermacam-macam negara, kira-kira Anda memilih mengajar yang kelas mana? Sampaikan itu alasannya mengapa dan penjelasannya melalui pesan suara yang bisa dijabrikan ke Bu Ati, ya, paling lambat Jumat malam. Oke, itu mungkin dari Bu Ati terkait dengan materi hari ini, yaitu pemetaan pembelajar BIPA di mata kuliah praktik pengajaran BIPA. Mudah-mudahan menambah pengetahuan Anda, pengetahuan kita semua, bagaimana kita menjadi seorang pengajar BIPA yang baik, yang profesional, yang bukan sekadar kita mengetahui metodenya, pemilihan materinya, tetapi kita juga mengetahui karakteristik pembelajar BIPA itu melalui pemetaan pembelajarnya. Demikian untuk paparan yang Bu Ati sampaikan kepada Anda, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah, dan marilah kita
akhiri pada pembelajaran daring siang hari ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa Bu Adi selalu untuk Anda, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan Bu Adi akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.